Halo, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat ya teman-teman. Ketemu lagi sama aku. Teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di Hong Kong, terutama yang di Hong Kong, jangan sampai kedinginan ya. Pakai jaket, jangan lupa pakai jaket yang tebal karena di dalam minggu ini itu di Hong Kong sangat dingin ya. Teman-teman kalau libur hati-hati. Siang sih, kalau siang ya ada matahari nggak begitu dingin ya. Jadi kalau udah jam 4 ke atas itu dingin banget. Jadi aku keluar siangnya jadi nggak begitu dingin, tapi setelah jam 4 ke atas itu udah dingin banget, harus pakai jaket yang tebel ya. Oh ya teman-teman, aku kemarin lihat kembang api nggak teman-teman? Aku kemarin lihat kembang api di Kowloon West ya. Ih, rame minta ampun. Nggak pulangnya itu jalan kaki itu nggak ada kendaraan kan, jadi harus jalan kaki sampai aku lewat Kowloon West, masuk Kowloon sampai Jordan ya. Aku mau lihat itu di Jordan ada kayak pasar malam, pasar kaget gitu. Saya pengen tahu apa itu di dalam pasar pasar malam itu ya. Ternyata cuman kayak makanan dari Cina, makanan dari Taiwan, makanan dari dari Korea, dari Hong Kong kayak gitu, kayak makanan ringan kayak gitu ya. Kalian kemarin lihat kembang api nggak teman-teman? Ya, aku kemarin lihat kembang api. Kalian libur berapa hari teman-teman? Aku libur ya 2 hari ya, dari Minggu sama hari ini. Minggu sama Senin ya hari ini. Jadi dingin banget. Terus jangan lupa makan ya teman-teman. Kalau dingin banget itu harus makannya hangat-hangat ya. Oh ya teman-teman, aku bikin video nggak panjang ya. Aku cuman mau mengucapin terima kasih sama orang baik ya. Aku waktu malam minggu itu aku ngeluyur ke Yunlong, itu jauh banget ya. Yunlong bukan cuman hanya Yunlong ya. Saya masih dari Yunlong itu masih Lofusan pun masih masuk ya. Jadi jauh banget lah, pokoknya jauh banget itu ya. Tapi ternyata itu majikannya orang sultan ya, majikannya sultan ya. Coba bayangin, aku pertama ke situ, pertama kenal orang itu, saya diundang suruh datang ke sana, terus makan bareng ya, makan malam itu tapino ya teman-teman. Di situ bermacam-macam makanan ya, sambil minum kayak gitu ya, bareng-bareng. Terus saya temen-temenku waktu itu waktu aku mau ke Cina kan, aku bikin visa ya di Hong Kong, itu di boarding house ya, ketemu dia. Terus dia sama-sama nunggu majikan baru. Terus dia pulang ke Indonesia. Habis pulang ke Indonesia, dia udah datang ke Hong Kong, tapi dia nggak ngabarin aku yuk balik ke Cina. Dari Cina aku balik ke Hong Kong, ceritanya udah dari Cina, udah di Hong Kong mungkin ada 3 mingguan. Terus baru aku WhatsApp dia, terus dia katanya, oh iya mbak, aku sudah datang di Hong Kong, itu mbak nggak ngabarin aku bilang begitu. Aku lali mbak, aku masih beradaptasi sama majikan baru, dia bilang kayak gitu. Terus suatu hari kemarin ya, itu katanya majikannya dia itu pergi ke luar negeri, liburan gitu ya, holiday ke luar negeri gitu, semuanya nggak ada, sama anaknya semuanya, pokoknya pergi semua. Yang di rumah itu cuman pembantunya sama temenku. Pembantunya itu ada 7 orang. Jadi di situ mengadakan acara tapinoan ya. Kalau di Indonesia sih namanya kodok-kodokan ya. Kebetulan itu pas dingin banget ya. Jadi pas biarpun dingin, ada ngemut kompor di sini kan, itu paling jos ya. Ya di situ. Jadi aku mau ngucapin terima kasih sama dia, karena aku di situ setelah makan, selesai makan, kita ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol, aku pulang ya, karena aku harus pulang ya. Dia suruh saya nginep, katanya jauh, tapi saya nggak bisa ya, saya harus pulang jam berapapun, yang penting masih ada kendaraan, aku harus pulang ya. Jadi aku malam-malam pulang, sampai rumah pun aku jam 12:30 kalau nggak salah kemarin. Aku mau ngucapin terima kasih sama orang baik ya, karena aku nggak kenal itu orang,
dan nggak kenal, yang kenal itu temenku ya, sama asistennya dia namanya, yang ngasih sesuatu ke aku itu asistennya dia. Terus dia ngasih apa, sampean pengen tahu? Aku dikasih 2 masker ya, ini 2 box masker masih penuh, ini satu lagi 2 ya. Terus aku lihat aku dikasih beras. Nah, terima kasih ya Mbak E, terima kasih ya Mbak E. Terus aku dikasih beras ketan, ini beras ketan ya, aku dikasih 4. Coba bayangin, aku pertama ketemu dia, Masya Allah dia baik sekali. Aku pulang dibawain apa namanya, beras ketan sama 4 loh, ini berat kan, ini mungkin ada nggak tahu setengah kilo atau berapa ya, aku nggak tahu ya. Ini aku dikasih 4 sama beras itu sama ini, ya Allah berat sekali. Tapi terima kasih ya Mbak E, terima kasih ya, terima kasih orang baik. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian, kebaikan sampean yo. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini berasnya bagus ya. Oh ya Mbak E, aku udah saya coba ya, berasnya enak loh Mbak. Terima kasih banyak ya. Berasnya enak banget Mbak. Terima kasih banyak ya. Dan terima kasih maskernya, soalnya aku di sini masih pakai masker. Aku kadang-kadang batuk sedikit ya, dehem-dehem kalau pas naik bis itu. Sebelah itu kalau orang sini, kalau ada orang yang dehem-dehem sebelah kan, orang sini kayaknya dihatiin gitu. Jadi ya udah mending aku pakai masker saja, nggak biar orangnya nggak tanggung gitu lihat aku. Jadi ya udah, intinya aku mau ngucapin terima kasih sama, aku nggak tahu sih namanya Mbak siapa ya, aku nggak tahu namanya siapa, pokoknya terima kasih orang baik kayak gitu saja. Terima kasih Mbak E, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sudah, padahal sebenarnya aku nggak kenal dia, tapi dia sekali ketemu aku dikasih beras segitu banyak ya. Tadinya sih bukan menolak ya, aku tuh membayangkan, saya datang ke sana kan dikasih lihat rumahnya. Rumahnya itu kalau dari apa namanya, kalau dari luar itu nggak kelihatan itu rumah bagus ya. Dari luar itu kayak nggak kelihatan, itu saya pikir itu di dalam itu, soalnya rumahnya kan bukan rumah kayak rumah building tinggi-tinggi, orang di depannya nggak kelihatan kalau itu rumah. Jadi kayak nggak ada hiasan pintunya, garasinya itu bagus, nggak kelihatan. Saya pikir, saya lihat, loh pintunya segini, cuman cukup buat ini, buat masuk 1 orang gitu ya. Tapi ya sebelah sih ada maksudnya ada pintu garasi, cuman kan warnanya itu kayak, pokoknya nggak kelihatan kalau itu rumah. Tapi ternyata dalamnya wow sangat mewah, sangat bagus, banyak banget, ada akuariumnya, ada kayak villa ya. Jadi banyak undak-undakan kayak dibikin rumah-rumah, keren banget, kayak rumahnya kayak orang bule ya. Saya udah jalan-jalan di itu rumah ya, banyak pohon leci, banyak pokoknya macam banget, keren. Sudah itu terakhir ya, apa namanya, aku dikasih tahu sama, kenapa aku dikasih beras. Aku lihat itu rumahnya, ya Allah, dapur itu kayak restoran. Terus apa namanya, stok beras ya, saya lihat itu satu kamar itu isinya beras semuanya beras. Aku bilang, Mbak ini mau dijual atau gimana, aku kan tanya. Enggak Mbak, itu untuk kita makan, kan kita 7 orang. 7 orang tuh enggak seharus kayak gitu banyak, nanti apa jamuran, aku bilang begitu ya. Enggak, itu ya pokoknya ya gitu bapaknya, kalau beli sekali beli segitu banyak. Jadi aku dikasihkan ke orang gitu loh. Jadi siapa yang mau saya kasih, soalnya kalau dimakan sendiri juga kebanyakan gitu loh. Kalau dimakan sendiri itu kebanyakan ya. Terus kalau dikasih orang itu pun nggak habis, sudah beli lagi. Jadi mau nggak mau kita harus ngebantu orang, siapa yang mau silahkan ambil kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi ya udah, terpaksa aku terima beras itu. Kita nggak bisa menolak rezeki ya. Cuman saya tuh gumun ya, kayak kita orang Jawa itu gumun ya, lihat segitu banyak ya. Soalnya setahu saya itu di Hongkong itu, apalagi kalau alhamdulillah sih majikanku ya, aku mendapatkan majikan yang kaya, jadi nggak, dengan namanya beras itu nggak kekurangan. Maksudnya nggak pernah ngomong gitu, maksudnya nggak pernah
takut ada orang. Maksudnya nggak pernah komplain dengan oh kok berasnya cepat habis ini dan itu nggak majikan. Alhamdulillah aku mendapatkan majikan yang oke lah, nggak yo nggak kaya banget, yo nggak biasa banget, yo nggak ya dibilang kaya ya oke. Jadi nggak ada komplain kayak gitu. Tapi saya membayangkan di Hong Kong itu orang di Hong Kong itu kalau beli beras kan kadang 5 kilo itu harus berapa minggu gitu ya. Jadi aku membayangkan begitu. Kok ada di Hong Kong itu kayak orang Arab gitu ya, kalau beli beras itu sekali beli itu banyak banget gitu, nggak habis gitu ya. Saya pikir ada ya di Hong Kong kayak gitu, ternyata ada juga ya, kita nggak tahu ya, memang aku nggak tahu. Jadi kemarin aku baru tahu ternyata sama kayak di Arab, dia belinya banyak banget ya. Kayak kedelai itu ya, kedelai yang buat tempe itu juga dia sekali beli banyak banget. Kacang hijau katanya juga ya, terus apa namanya, minyak gitu banyak banget ya. Jadi aku itu gumun, aku membayangkan selama di Hong Kong itu yang saya dengar itu majikan itu suka komplain ini dan itu, kayaknya maksudnya jahat banget ya, jahat banget. Ini di sini ada orang, maksudnya ada orang baik ya, bisa siapa yang mau beras silahkan ambil kayak gitu loh. Jadi wah, sangat baik dia. Sama temanku juga, wah saya nggak membayangkan kalau orang sini juga ada yang kayak gitu ya. Kalau setahu saya itu, kalau di Arab memang iya ya teman-teman, kalau di Arab itu memang ada yang kayak gitu udah wajar ya. Cuman di Hong Kong itu kan, taunya di Hong Kong itu terkenal orang ya pelit, nggak mau tahu, kamu ya kamu, aku ya aku, kan taunya kayak gitu ya. Ternyata masih banyak orang baik di Hong Kong ya. Kayak gitu ternyata. Ya udah kayak gitu aja. Terima kasih ya teman-teman. Aku cuma mau cerita kayak gitu, dan saya mau mengucapin apa namanya, terima kasih sama orang baik yang pernah ngasih beras ke saya. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih. Semoga saya mau ucapin apa namanya, terima kasih sebanyak-banyak ya Mbak. Mbak Sopo aku nggak tahu itu. Saya anggap terima kasih ya, orang baik, aku udah dikasih beras dan berasnya sangat enak. Terima kasih banyak ya, terima kasih Mbak. Terima kasih, bye bye.